tentang seseorang yang lupa ayat Al-Quran atau surat dari ayat Al-Quran. Di sini kalau kita ngomong saya lupa, itu makruh. Saya lupa ayat ini atau saya lupa ayat itu, makruh. Tapi apa yang pantas? Unsituha, aku dilupakan tentang ayat tersebut. Atau askotuha, aku kehilangan ayat tersebut. Nah, jadi bukan aku lupa, tapi aku dilupakan atau aku kehilangan ayat ini atau ayat itu. Nah, kalau saya lupa itu makruh. Nah, selama ini kan kita ngomongnya seperti itu ya. Nah, di dalam hadis sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza." Katanya Rasulullah, jangan salah satu daripada kalian berkata, aku lupa ayat ini, ayat itu. Bal huwa syai'un nussiya. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dilupakan. Sesuatu yang dilupakan, dibuat oleh Allah lupa. Tentunya dilupakan itu berarti karena apa? Karena tidaknya diulang-ulang, jarangnya dibaca, sehingga apa? Dilupakan. Seperti ketika kita nggak berzikir kepada Allah, kita berarti apa? Melalaikan Allah, melupakan Allah. Nah, berarti kita akan melupakan Allah, bukan kita dilupakan sama Allah, kita melupakan Allah. Sama dengan ayat Al-Quran, kita dianjurkannya untuk membacanya selalu, kita nggak membacanya kemudian dilupakan. Bukan kita lupa, dilupakan, memang kita nggak pernah baca, dilupakan. Nah, karena itu nggak, katanya para ulama, makruh kalau kita ngomong saya lupa, tapi kita dilupakan. Loh, kenapa dilupakan? Itu tadi kurangnya, jarangnya membaca. Jarangnya membaca sehingga dilupakan, sehingga dilupakan. Katanya Rasulullah, la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa syai'un nussiya. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dilupakan. Dalam riwayat as-sahihain yang lain, bi sama li ahadikum an yaqula nasitu ayata kita wa kita bal huwa nusya. Dalam ayat hadis yang lain dikatakan, alangkah buruknya salah seorang daripada kalian berkata aku lupa ayat ini, ayat itu. Itu adalah sesuatu yang dilupakan, bukan lupa tapi dilupakan. Dalam riwayat yang lain tadi kan ada al-unsituha atau askottuha. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mendengarkan seseorang membaca, lalu beliau berkata, rahimahullah, laqad adkarani ayatan kuntu asqattuha. Katanya orang tersebut yang sedang membaca Al-Quran, lalu dia berhenti membaca rahimahullah dan mengatakan, benar-benar aku telah diingatkan satu ayat yang aku telah kehilangan. Aku kehilangannya. Aku kehilangan ayat ini, kemudian aku diingatkan. Dia ngomong azkaroni, aku telah diingatkan, benar-benar aku telah diingatkan. Berarti apa? Memang lupa, dilupakan sehingga dia diingatkan, bukan lupa. Nah, kehilangan sehingga dikasih tahu. Wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha, aku dilupakan. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Abdurrahman As-Salami, seorang tabi'in, beliau mengatakan la taqul asqattu kadza bal alfaltu. Jangan kamu mengucapkan asqattu, ayat ini ayat itu, tapi katakan alfaltu, aku
dilupakan atau aku melupakannya. Ya, aghfaltu aku melalaikannya, aku melupakannya. Jadi yang dipakai itu unsitu, askotu atau aghfaltu. Tapi askotu ada perbedaan. Nah, kalau dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat Sayyidatuna Aisyah, orang membaca kemudian dia berhenti mengatakan laqad adzkarani ayata kita wakit kuntu adzkarani ayatan kuntu askottuha. Nah, askottuha. Tapi dalam riwayat unsituha. Tapi Abi Abdurrahman As-Salami, seorang tabi'in, mengatakan jangan mengucapkan askottu, tapi aghfaltu. Berarti kita bisa memakai unsitu, askottu atau aghfaltu. Askottu katanya Abu Abdurrahman As-Salami, jangan pakai kata askottu, tapi pakailah aghfaltu. Ya. Tapi walhasil ini khilaf ma tsabata fil hadis sahih. Kata-kata askottu dengan aghfaltu ini adalah menuai perbedaan apa yang ada di dalam hadis sahih. Nah, fal i'timad ala hadis, maka bersandar atas hadis wahwa jawaz askottu. Nah, bersandar dengan hadis bahwa kita boleh mengucapkan askottu. Karena apa? Hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah tadi menggunakan lafaz askottu. Nah, jadi kita boleh menggunakan lafaz askottu dengan apa? Dengan sandaran hadisnya Rasulullah yang ada di dalam riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Abu Abdurrahman As-Salami, boleh dengan menggunakan aghfaltu. Nah, dengan menggunakan lafaz askottu tidak ada kemakruhan di dalamnya. Nah, wallahu a'lam.